Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Yusuf. Baiklah, materi kita pada hari ini kelas 8 bab 1 dengan judul Arti Kedudukan dan Fungsi Pancasila. Arti Pancasila. Yang pertama kita bahas yaitu arti Pancasila. Sebelum kita ke sana, kita alangkah baiknya mengenal dulu lambang Garuda Pancasila. Sesuai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bermakna dalam Garuda Pancasila. Kita mulai dari tanggal 17, yaitu terdapat pada helai bulu pada masing-masing sayap. Masing-masing sayap ini ada 17 helai. Untuk Agustus atau bulan 8 terdapat pada helai bulu ekor paling bawah, jumlahnya 8. Sedangkan 19 ini terdapat di bawah perisai pada pangkal ekor burung Garuda. Pas di bawah perisai jumlahnya ada 19 helai. Selanjutnya adalah 45. 45 ini terdapat pada helai bulu di leher burung Garuda. Jadi dari lambang Garuda ini semuanya punya makna dan persis dengan 17 Agustus 1945. Untuk yang lain, perisai dan Bhinneka Tunggal Ika ini tidak perlu kita bahas terlalu dalam. Kita lanjut saja ke materi selanjutnya. Pada pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri menurut Darji Darmo Diharjo SH sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-24 ke abad 14. Terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantulara. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta. Asal kata panca yaitu 5 dan sila sendi atau asas berarti batu sendi yang 5. Juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Maksudnya 5 dasar tentang tata krama. Lebih lanjut dalam buku tersebut, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5
dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pertama, dilarang melakukan kekerasan. Kedua, dilarang mencuri. Ketiga, dilarang berjiwa dengki. 4, dilarang berbohong. Dan 5, dilarang mabuk atau minuman keras. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Bapak Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI. Sesuai di gambar ini dalam keadaan sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tepatnya tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi yaitu falsafah bangsa Indonesia. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atau atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Itu menurut Muhammad Yamin. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi gambar ini dalam keadaan sidang BPUPKI dan ini adalah pelantikan BPKI. Ini rapat BPKI. Oke, kita lanjutkan. Secara umum, fungsi Pancasila. Secara umum, fungsi Pancasila dan peran Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peran Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir
yaitu sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Tiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia adalah Pancasila. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar. Nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Jadi, untuk negara Indonesia, baik itu peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan perundang-undangan, peraturan otonomi daerah, baik itu tingkat provinsi, kabupaten, desa, dan RT harus atas dasar atau bersumber dari Pancasila, tidak boleh lari dari kaidah Pancasila itu sendiri. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur, berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah panitia kecil atau panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat, karena orang-orang yang ada di dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu dianggap mewakili seluruh rakyat Indonesia. Ada dari timur, ada dari barat, dari tengah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi cita-cita bangsa itu singkat, jelas, padat, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila jadikan kerangka atau acuan atau tolak ukur atau parameter
atau arah dan tujuan dari pembangunan. Demikian penjelasan dari Bapak. Untuk tugas selanjutnya, Bapak diberikan supaya lebih jelas pertanyaannya, buatlah resume tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Pak ulangi, buatlah resume tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Nomor 2, jawablah pertanyaan berikut ini. A. Apa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia? A. Apa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia? B. Apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? B. Apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? C. Siapakah the founding father yang merumuskan Pancasila? C. Siapakah the founding father yang merumuskan Pancasila? Demikian tugas dari Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.